Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Irwanti, Stambu 040 2018-0227, kelas C2 Cybercrime. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan materi konsepsi yurisdiksi cybercrime. Langsung saja pada pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan yurisdiksi? Nah, yurisdiksi adalah kewenangan berdasarkan hukum. Kewenangan ini tidak semata-mata berdiri sendiri, melainkan diatur oleh hukum dan ditentukan dan dibatasi oleh nilai-nilai hukum. Yurisdiksi berasal dari bahasa Latin, yaitu jurisdictio. Juris yang artinya kepunyaan berdasarkan hukum, sedangkan dictio adalah sabda atau dalil. Dengan demikian, kita dapat menarik 4 hal terkait dengan pengertian yurisdiksi. Nah, yang pertama yaitu kepunyaan berdasarkan seperti yang telah diatur oleh hukum. Nah, yang kedua yaitu hak menurut hukum. Yang ketiga adalah kekuasaan menurut hukum, dan yang keempat adalah kewenangan berdasarkan hukum. Kemudian pertanyaan kedua, apa perbedaan prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif? Prinsip nasional aktif adalah negara berhak memberlakukan yurisdiksi nasionalnya kepada warga negaranya sekalipun tindak pidana warga negaranya yang melakukan tindak pidana tersebut berada di luar negeri atau berada di dalam yurisdiksi negara lain. Kemudian prinsip nasional pasif. Nah, setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri, dan apabila negara tidak memberikan hukuman kepada warga negaranya yang melakukan tindak pidana, maka teritorial di mana korban berhak berhak menghukum pelaku tindak pidana tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu Masaki Hamuno membagi pengertian cyber jurisdiction. Sebutkan dan jelaskan pengertian tersebut. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan dunia virtual, di mana cyber jurisdiction sering disebut sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna untuk menetapkan aturan yang kemudian diterapkan dan dilaksanakan pada masyarakatnya di dunia cyber atau virtual. Kemudian dari sudut hukum, cyber jurisdiction adalah kekuasaan fisik pemerintah atau kekuasaan untuk mengadili para pengguna terhadap aktivitas mereka di ruang cyber. Kemudian lanjut di pertanyaan keempat, apakah yang dimaksud dengan teori perbuatan material, teori alat yang digunakan, dan teori akibat? Yang pertama yaitu teori perbuatan material. Nah, menurut teori ini, maka yang menjadi locus delictinya adalah tempat atau wilayah di mana perbuatan yang dapat mengakibatkan delik tersebut terjadi. Yang kedua adalah teori di mana alat yang digunakan. Menurut teori ini, delik yang dilakukan terjadi di mana tempat alat yang digunakan ditemukan. Yang ketiga yaitu teori akibat. Menurut teori ini, tempat akibat akan menjadi locus delictinya. Nah, pertanyaan yang kelima, apakah yang dimaksud dengan prinsip ubiquitas? Prinsip ubiquitas mengatakan bahwa delik-delik yang terjadi di negara dan terjadi di negara dan sebagian terjadi di wilayah negara lain harusnya dapat dibawa ke yurisdiksi negara terikat atau negara terkait. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.